Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jamaah sekalian, tentunya tidak ada kata yang pantas yang patut kita ucapkan pada malam hari ini selain mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat keimanan ataupun nikmat yang sering sekali manusia lalaikan. Kata Nabi, ni'matani magmunun fihi ma katsirun minan nas. Jadi ada dua nikmat yang sering manusia lalaikan, yaitu nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan. Dan alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa hadir di majlis ilmu, yang tentunya kesempatan ini tidak banyak didapatkan oleh orang-orang lain. Salat serta salam tetap kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, istri-istri beliau, anak-anak beliau, sahabat-sahabat beliau, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan kita semua umatnya, semoga kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Baik, para jamaah sekalian, insyaallah hari ini di kesempatan kali ini kita akan sedikit berbincang, bercerita tentang kisah 11 wanita yang menceritakan tentang 11 suaminya. Ya, apalagi kita sebagai seorang suami di sini perlu kita memperhatikan hadis ini agar kita bagaimana sih berinteraksi dengan istri. Jadi hadis ini, cerita ini disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kepada nabinya, suaminya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun tentunya sebelum kita membaca riwayat tentang hadis ini, perlu kita ketahui bahwasanya hubungan suami istri itu merupakan batu pertama dalam membangun sebuah masyarakat. Yang kalau hubungan suami istri itu dilandasi dengan cinta, kasih sayang, adab dan akhlak, tentunya akan melahirkan generasi-generasi yang gampang diatur, generasi-generasi yang bermanfaat, entah untuk keluarganya, entah untuk bangsanya, negaranya, bahkan untuk agamanya. Karena kita lihat, mungkin sekarang banyak sekali hubungan suami istri itu ketika dia amburadul, tidak berlandaskan agama, sehingga melahirkan generasi-generasi yang sulit diatur. Maka memperbaiki hubungan suami istri ini merupakan sumber kebaikan bagi yang lainnya. Ya, karena di sana terdapat tentunya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah rumah tangga kita. Baik. Hadis ini dinamakan hadis Ummu Zar. Padahal yang cerita itu 11 wanita. Tapi dikenal dengan hadis Ummu Zar karena Ummu Zar adalah istri yang paling bersyukur, paling berterima kasih kepada suaminya. Jadi Aisyah menceritakan kepada nabinya, kepada suaminya. Ini juga menjadi pelajaran untuk kita para suami yang ketika istri ingin bercerita, coba dengarkan. Ya, meskipun kadang istri itu kan kalau ngomong selalu berulang-ulang, tapi Nabi sendiri, Nabi yang paling mulia, itu masih mau mendengarkan curhatan atau cerita dari istrinya. Makanya Allah SWT itu menciptakan telinga lebih banyak daripada mulut agar kita lebih banyak mendengar. Ya. Jadi hadis ini dikenal hadis Ummu Zar, yang dimana disebutkan dalam kitab nikah dalam bab husnul muasyarah ma'al hibba, dan juga disebutkan dalam kitab Imam Nasai
Sunanul Kubra dalam kitab Syukril Mar'ah li Zawjiha, berterima kasihnya seorang istri kepada suaminya. Baik. Kita akan masuk ke sebuah ceritanya di mana dikatakan di sini jalasat 11 imra'ah fata'ahadna wa ta'aqadna alla yaktumna min akhbari azwajihinna syai'an. Jadi duduk tuh katanya emak-emak, ibu-ibu lagi ngerumpi. Jadi dia duduk di sebuah majelis perkumpulan emak-emak. Mereka bersepakat, berjanji untuk saling buka-bukaan tentang suaminya. Jadi tidak ada yang ditutupi, saling menggibah pokoknya. Entah menggibah ini ataupun menggibah ini ingin menceritakan tentang suaminya, baik itu kebaikan ataupun aib-aib suaminya. Pokoknya nggak boleh ada yang ditutupi. Qalatil ula, perempuan yang pertama mengatakan, zauji lahmu jamalin ghas ala ra'si jabalin la sahla fayurtaqa wa la samin fayuntaqa. Jadi perempuan yang pertama mengatakan, suamiku itu seperti daging unta yang kurus. Jadi ungkapan perempuan ini ingin mengatakan bahwasanya suaminya ini buruk, penuh dengan aib. Ala ra'si jabalin katanya, yang letaknya itu di atas puncak gunung. La sahla fayurtaqa, yang jalan menujunya itu terjal, nggak gampang untuk dilalui. Jadi perempuan ini ingin mengatakan bahwasanya aku tuh hidup sama suamiku tuh menderita karena suaminya itu bakhil, akhlaknya buruk, interaksi dengan istrinya itu nggak baik, sehingga dia mengatakan tadi seperti daging unta yang kurus. Mungkin bapak-bapak di sini pernah mencoba daging unta? Enak nggak kira-kira Pak? Daging unta lebih enak mana, daging unta atau daging kambing? Daging unta. Ya, tapi di sini dikatakan apa? Daging unta yang kurus, yang letaknya di atas puncak gunung, yang kalau kita mau mendapatkannya itu harus berusaha menaiki, entah itu melewati yang terjal. Dia ingin mengungkapkan bahwasanya suaminya ini penuh dengan keburukan, sedikit kebaikannya. Karena kalau dia pun ingin mendapatkan kebaikan dari suaminya, dia harus berusaha lebih keras lagi. Kalaupun dia sudah berusaha, yang dia dapatkan apa? Sedikit dari kebaikan dari suaminya. Ya. Namun perempuan ini bertahan dengan suaminya. Entah mungkin kita lihat banyak istri-istri yang tetap bertahan dengan suami-suami yang karakter seperti ini, bakhil, buruk ataupun yang lainnya, karena melihat maslahat yang lain, seperti ada anak di belakangnya, atau kalau dia cerai dengan suaminya nanti pisah itu lebih berat lagi hidupnya, sehingga dia tetap bertahan dengan suaminya ini. Jadi ini yang pertama katanya, lahmu jamalin ghas ala ra'si jabal, seperti daging unta yang kurus yang letaknya di atas gunung. Wa qalatis saniyah, perempuan yang kedua mengatakan, zauji la abuthu khabarah inni akhafu alla adarah in adhkuruhu adhkuru ujarahu wa bujarah. Jadi suamiku itu aku nggak ingin katanya menceritakan tentang suamiku. Inni akhafu alla adarah, aku takut kalau aku menceritakan tentang suamiku ini, aku nggak bisa berhenti untuk ngomong. Artinya suaminya ini penuh dengan aib, penuh dengan keburukan, sehingga dia takut kalau nanti saya ngomong tentang dia nggak berhenti menceritakan tentang aib suaminya. In adzkuruhu katanya, tapi kalau aku harus menyebutkan tentang dia, karena ini kan tadi sudah dibilang tidak ada yang ditutupi. Jadi kalau dia mengatakan kalau aku harus menyebutkan tentang keburukan suamiku, adzkuru ujarahu wa bujarah katanya. Aku nyebutin dua saja. Ujarahu wa bujarah. Mujarah itu dalam bahasa Arab adalah urat-urat di tubuh yang kelihatan. Seperti kalau di wajah biasanya marah kan ada urat-urat yang kelihatan, atau di tangan biasa ada urat-urat yang kelihatan. Nah itu namanya ujarah. Wa bujarah atau urat-urat yang di perut yang nggak kelihatan. Ya. Jadi dia ingin menyebutkan bahwasanya suaminya ini punya aib double. Ada yang kelihatan,
ada juga yang tersembunyi. Kalau yang kelihatan itu orang-orang pada tahu, orang-orang kampung pada tahu, teman-temannya pada tahu, masyarakat pada tahu. Tapi kalau yang nggak kelihatan, yang tahu hanya istrinya, karena hanya ada di dalam rumah. Ini menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi kalau menurut Al-Khattab, maksud dari ujarah wa bujarah, jadi suaminya ini kalau di luar itu gagah kelihatannya, berwibawa, berkarisma, tapi kalau di rumah penuh dengan aib. Ya, jadi ini perempuan yang kedua ingin mencela suaminya. Wa qalatis salisah, perempuan yang ketiga mengatakan, zauji al-ashannaq, katanya, in antib utallaq wa in askut u'allaq. Jadi suamiku itu katanya panjang. Jadi kalau kau mau tahu, katanya, sifat suamiku itu tinggi. Dan tinggi di masa Arab dulu ini tinggi yang kelebihan, kurang akalnya. Karena kalau menurut orang itu, kalau orang Arab, kalau dada jauh dari otak itu kurang akalnya, bodoh gitu. Jadi dia ingin mengatakan suamiku itu tinggi tapi nggak ada manfaatnya sama sekali, nggak ada faedahnya sama sekali. In antik utallaq, kalau aku ngomong tentang dia nih, jadi kalau dia ngomong tentang suaminya, tentang keburukan suaminya, utallaq, katanya, nanti aku diceraikan. Wa in askut mu'allaq, tapi kalau saya diam, nggak ngomong, aku itu seperti digantung, seperti punya suami tapi seperti nggak punya suami, belum menjanda tapi sudah seperti menjanda, jadi digantung gitu dia. Adapun maksud dari hadis ini dikatakan in antik utallaq, jadi suaminya ini susah untuk diajak ngomong, jadi maunya menang sendiri. Kadang kita lihat kalau sedikit istrinya ngomel ataupun membantah perkataan dia, sedikit-sedikit mengatakan nanti kamu saya ceraikan, nanti kamu saya ceraikan. Ya, mungkin ada yang seperti itu kita lihat. Ya, jadi makanya istrinya ini takut untuk berbicara tentang suaminya, karena tadi in antik utallaq, kalau aku ngomong tentang dia, aku nanti diceraikan. Jadi suaminya ini ya pokoknya bersikapnya dingin. Istrinya mau cerita, mau ini, dia nggak peduli sama sekali. Wa in askut u'allaq, tapi kalau saya nggak ngomong, saya itu seperti digantung. Ya, mungkin kita tanya, kenapa dia nggak menceraikan suaminya atau menggugat cerai suami yang seperti ini? Ya tadi, mungkin kalau kita lihat, dia melihat maslahat yang lain. Kalau dia pisah dari suaminya ini, malah hidupnya lebih susah lagi, atau anak-anak ada yang dikorbankan, sehingga dia tetap bertahan dengan suaminya ini. Karena kita lihat sekarang kebanyakan juga wanita itu kadang kabur dari rumah orang tuanya, ingin pisah dari orang tuanya dan menikah dengan orang lain, tapi yang didapatkan al-ashannaq ini, suami yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Ini perempuan yang ketiga juga mencela suaminya. Wa qalatir rabi'ah, perempuan yang keempat, zauji kalaili tihamah, la har wala qar wala makhafata wala sa'amah. Jadi setelah perempuan yang 1, 2, 3 ini mencela suaminya, perempuan yang keempat ini memuji suaminya. Dia mengatakan, zauji kalaili tihamah, suamiku itu seperti malamnya Tihamah. Jadi malamnya Tihamah ini adalah sebuah pegunungan yang berada di Arab sana, ya, di Najd itu di Arab sana. Mengatakan bahwasanya malamnya Tihamah itu malam yang sangat menyenangkan, malam yang sejuk, nggak panas, nggak dingin, jadi enak, tempat yang landai gitu. Kalau di sini di mana Pak? Kira-kira tempat yang landai yang sejuk kalau malam hari? Di Bedugul. Kalau Bedugul terlalu dingin mungkin. Ya, pokoknya intinya malamnya Tihamah ini malam yang sangat menyejukkan, nggak menakutkan dan menyenangkan. Dia ingin menyebutkan bahwasanya suaminya ini enak untuk diajak ngomong. Makanya dikatakan wala makhafata wala sa'amah, dan nggak menakutkan dan nggak juga membosankan. Jadi kalau istrinya ini ada kesalahan, ya, istrinya cerita sama suaminya ini nggak gampang marah. Karena kan ada
suami yang sedikit-sedikit langsung marah atau temperamen. Baru piring pecah, omelin istrinya. Baru ini, istrinya langsung diomelin. Ini enggak. Dia ingin menyebutkan bahwasanya suaminya itu penuh dengan ketenangan. Kita lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita tahu Rasulullah itu bukan hanya punya satu istri. Berapa istri Rasulullah punya? Banyak punya istri Rasulullah dengan karakter yang berbeda-beda. Dan bagaimana beliau itu bisa menjadi sosok suami yang baik untuk semua istrinya ini. Diriwayatkan oleh sahabat bahwasanya pernah suatu ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam rumahnya itu bersama para sahabat, ya, di rumah salah satu seorang istrinya, itu tiba-tiba istrinya yang lain datang, mungkin belum jadwalnya tapi datang, ya. Dia bawa nampan yang isi makanan. Sampai di situ istri yang di rumah ini merasa mungkin cemburu ataupun apa, sehingga dia menampel wajan itu, sehingga jatuhlah dan pecah dan berhamburan makanannya. Lalu apa yang dilakukan Nabi? Beliau nggak langsung teriak-teriak marahin istrinya, kamu ini enggak. Tapi beliau apa yang lakukan? Beliau mengambil makanan tersebut, mengumpulkan, kemudian mengatakan para sahabatnya, "Gharat ummukum," katanya. Ibu kalian sedang makan katanya. Jadi beliau nggak langsung naik pitam, nggak langsung marah ataupun temperamen, apalagi di hadapan orang lain. Ya, beliau tetap yang namanya menjaga bagaimana memperlakukan istrinya dengan mulia. Karena beliau tahu bahwasanya perempuan itu kan bengkok, Pak, ya. Sehingga kalau kita paksa untuk diluruskan ya patah. Sehingga kalau mau dikasih tahu ya harus pelan-pelan. Lihat bagaimana Rasulullah SAW berinteraksi dengan para istrinya. Ini perempuan yang keempat memuji suaminya. Wa qalatil khamisah, perempuan yang kelima, zauji idza dakhala fahid wa in kharaja asid wala yus'al amma ahid. Jadi suamiku itu katanya kalau masuk seperti macan kumbang, wa in kharaja asid, tapi kalau keluar itu seperti singa, wala yas'al amma ahid, dan enggak bertanya tentang apa yang ada di dalam rumahnya. Para ulama yang menjelaskan hadis ini itu mengatakan bahwasanya ini sebuah celaan, ada juga yang mengatakan ini sebuah pujian. Apa maksudnya kalau celaan? Suamiku itu kalau masuk seperti macan kumbang. Kita tahu tabiat macan kumbang itu kalau masuk kasar, suka tidur. Jadi suaminya kalau masuk nggak pernah yang namanya ngobrol sama istrinya, pokoknya langsung tidur, males gitu. Tapi kalau keluar, wa in kharaja asid, tapi kalau keluar itu seperti singa, begitu aktifnya, gagah beribawa. Artinya nggak sama di dalam rumah dengan di luar rumah. Wala yas'al amma ahid, dan nggak bertanya tentang apa yang di dalam rumahnya. Dia menutup mata gitu dari yang namanya istrinya pengen apa, istrinya butuh apa, pokoknya nggak peduli sama sekali. Entah mati lampu, istrinya kurang gas atau perlu apa, dia pokoknya nggak peduli tentang istrinya. Ini menurut kalau pendapat yang mengatakan bahwasanya hadis ini merupakan celaan. Tapi kebanyakan ulama mengatakan hadis ini merupakan adalah sebuah pujian. Apa maksudnya kalau pujian? Idza dakhala fahid, kalau dia masuk itu seperti macan kumbang. Ini maksudnya adalah dia itu menutup mata dari kesalahan-kesalahan kecil dari istrinya. Ini namanya sifat taghaful, memaafkan atau menutup mata, berusaha kayak nggak kelihatan dengan kesalahan-kesalahan orang lain. Artinya dia menerima istrinya apa adanya. Entah istrinya cuman sekedar mecahin piring, ya sudah dimaafkan. Ya, jadi ini suaminya
menutup mata dari kesalahan-kesalahan kecil istrinya. Karena kan ada suami-suami yang kesalahan kecil dibuat besar sehingga apa terjadi perkelahian antara suami istri. Wa in kharaja asid, dan kalau keluar seperti singa ya sama. Tadi gagah menjaga kehormatan rumah tangganya. Wala yus'al amma ahid, ya, dan nggak bertanya tentang apa yang di dalam rumah. Ini maksudnya adalah suaminya ini orang yang dermawan, ya. Jadi kan ada misalkan istri itu ngambil uang di tempat suaminya, dan suami ini nggak bertanya uangnya buat apa ataupun buat apa, selama itu masih di dalam koridor syariah yang diperbolehkan. Jadi suaminya ini memperbolehkan istrinya untuk membelanjakan uangnya. Ya, ini maksudnya dari perempuan yang kelima sebuah pujian. Wa qalatis sadisah, perempuan yang keenam, zauji idza akala laffa wa idza shariba ishtaffa wa idza taj'al taffa wa la yulijul kaffa liya'lamal bassa. Jadi suamiku itu katanya kalau makan banyak rakus. Jadi suaminya ini kalau makan nggak cukup satu menu. Ini menunjukkan bahwasanya istrinya ini adalah orang yang pandai masak. Karena kalau makan dia nggak cukup satu menu, dua menu, harus banyak menu yang ada di dalam meja makan. Ini suaminya. Makannya kalau makan rakus. Wa idza syariba istafa, kalau minum itu sampai titik minuman penghabisan. Jadi kalau minum tuh istrinya nggak disisain atau pengen romantisan berbagi dua gitu, enggak. Pokoknya kalau minum saya buat diri sendiri. Wa idza taj'al taffa, dan kalau tidur itu di pojokan pakai selimut. Jadi dia nggak menggauli istrinya, nggak ngajak ngobrol istrinya. Setelah makan, setelah minum, pokoknya saya langsung tidur di pojokan ambil selimut, nggak ngajak ngobrol ataupun menggauli istrinya. Wala yulijul kaffa liya'lamal basa, dan juga nggak memasukkan tangannya itu ke dalam jantung istrinya, nggak pengen tahu itu istrinya itu ada apa, pengen apa, butuh apa, nggak pengen tahu pokoknya. Ini suami yang nggak tahu diri. Karena kan kadang-kala kita lihat kalau istri-istri kita kalau sudah masak yang banyak, ya tentunya kita harus banyak-banyak berterima kasih. Karena ada istri-istri yang nggak bisa masak, sehingga kita harus apa? Pesan GoFood atau beli di warteg ataupun yang lainnya. Ini enggak. Istrinya ini padahal istri yang pandai masak, tapi suaminya tidak tahu terima kasih sama sekali. Ya, ini merupakan sebuah celaan untuk suaminya. Wa qalatis sabi'ah, yang ketujuh, perempuan yang ketujuh mengatakan, zauji ayaya au ghayaya wabaqa kullu da'in lahu da' syajjaki au fallaki au jama'an kullan laki. Jadi suamiku katanya ayaya ini impoten, nggak bisa menggauli istrinya. Goyaya, dungu katanya, nggak pandai berbicara. Tabaqo, bodoh juga katanya. Kullu da'ilahu da', setiap penyakit ada pada dirinya katanya. Jadi suaminya ini penuh dengan aib. Tadi impoten, dungu, bodoh. Ya, sudah nggak bisa menggauli istrinya, sudah nggak bisa diajak bicara, bodoh juga. Setiap penyakit pokoknya ada pada dirinya. Lalu bagaimana dia interaksi dengan suami istrinya? Dia mengatakan di sini, syajjaki au fallaki au jama'an kullal laki. Jadi kalau interaksi dengan istrinya itu cuma dengan dua hal. Entah pertama dengan menampar wajah istrinya atau dengan memukul tubuh istrinya. Jadi dia menyakiti istrinya bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Ya, meskipun di dalam Al-Quran ya kita mendidik istri itu boleh dengan pukulan, cuman kan ada tata caranya. Yang pertama, ketika istri melakukan kesalahan tentunya kita berikan nasihat. Kalau masih nggak mampu diberikan nasihat, kita pisah ranjang sebentar. Kalau masih nggak mampu baru kita pukul. Pukul pun bukan niatan untuk melukai, tapi untuk mendidik atau untuk balas dendam. Jangan. Ya, ini perempuan yang ketujuh mencela suaminya karena interaksinya hanya dengan
cara atau mereka mengumpulkan duanya, entah langsung mukul wajah dan juga mukul badannya. Wa qalatis saminah, perempuan yang ke-8, zauji al-masu masu arnab warrihu rihu zarnab. Jadi perempuan yang ke-8 ini ingin memuji suaminya, tapi pujinya sangat ringkas sekali. Nggak perlu dia ngomong bela panjang, cukup dengan 2 kata saja. Zauji al-masu masu arnab katanya. Jadi suamiku itu sentuhannya seperti sentuhan kelinci. Dia ingin menyebutkan bahwasanya karakter suaminya itu lembut, interaksi dengan istrinya itu penuh dengan kelembutan, nggak suka yang namanya teriak. Jadi dia memuliakan istrinya. Warrihu rihu zarnab, dan aroma dari suaminya ini wangi. Karena kan banyak mungkin di antara kita yang kalau ketika pulang kerja itu mau menjumpai istrinya, sebelum masuk rumah malah rokokan. Sehingga sebelum pas masuk rumah, ketika mencium istrinya seperti mencium asbak karena bau rokok. Kan banyak suami yang seperti itu, yang sebelum masuk rumah pulang rokokan dulu 2 batang, sebatang, sehingga pas masuk istrinya mau salaman atau menciumnya, yang dicium asbak tadian, bau rokok. Padahal kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan kepada kita sebelum masuk rumah mungkin atau mau sholat, beliau selalu bersiwak agar ketika ngobrol dengan istrinya, berbincang dengan istrinya itu enak, nyaman, ada wanginya. Dan kita tahu Rasulullah SAW juga suka yang namanya wangian. Karena kan ada mungkin suami yang nggak memperhatikan bau badannya. Juga istri saya sudah biasa menciumnya. Nggak perlulah saya wangi-wangi, juga sudah sering lah, dia udah biasa dengan bau-bau saya. Ini kan nggak mencontoh yang namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ini perempuan yang ke-8 memuji suaminya. Wa qalatit tasi'ah, perempuan yang ke-9 mengatakan, zauji rafi'ul imad, tawilun najad, azimur ramad, qaribul baiti minan nad, katanya. Jadi suamiku itu pilarnya tinggi. Jadi dia ingin menyebutkan bahwasanya rumah suaminya itu besar, luas. Kalau di zaman dulu kan, kalau rumah itu kan terbuat dari yang namanya batu, tenda-tenda yang tiangnya tinggi, sehingga kalau orang luar ketika datang ke sebuah desa yang dilihat rumah yang tinggi. Ya kan biasanya orang kaya yang bisa kita dapatkan kebaikannya. Tawilun najat, sarungnya panjang. Ini menunjukkan bahwasanya nggak seperti al-asyanak tadi yang tingginya kelebihan. Ini sejajar. Azimur ramad, banyak abunya. Artinya suaminya ini adalah suami yang dermawan. Karena dulu kan kalau masak pakai kayu dibakar sehingga banyak abu. Kalau banyak abu di rumah artinya dia suka masak dan suka memberikan kepada orang-orang lain. Qaribul baiti minan nad. Kenapa dia banyak masak dan juga dermawan orangnya? Karena rumahnya itu dekat dari tempat perkumpulan majlis, sehingga karena banyak majlis, banyak orang-orang, dia dermawan juga orangnya, dia banyak masak dan memberikan kepada majlis-majlis itu. Ini perempuan yang ke-9 ingin memuji suaminya. Wa qalatil 'ashirah, perempuan yang ke-10, zauji Malik wa ma Malik khairun min dhalik, lahu ibilun kathirat al-mabarik qalilatul masarih, idza sami'na sautal mizhar ayqanna annahunna hawali. Perempuan yang ke-10 memuji suaminya. Dia mengatakan, suamiku itu Malik. Kau tahu nggak siapa itu Malik, katanya. Jadi nama suaminya adalah Malik. Kalau dalam bahasa Arab kan artinya raja, ya. Tapi di sini namanya Malik. Dia mengucapkan, tahu nggak engkau siapa Malik? Malik khairun min dzalik, katanya. Malik itu lebih baik dari yang akan aku ceritakan hari ini, katanya. Lahu ibilun katsiratul mabarik, dia punya banyak unta. Qalilatul masarih, tapi unta-unta ini bukan untuk digembalakan. Jadi kalau dia punya banyak unta kan siapa tahu dia penggembala
unta. Tapi enggak, dia unta-unta ini bukan untuk digembalakan. Untuk apa katanya? Idza sami'na sautal mizhar ayqanna annahunna hawalik. Yang kalau unta-unta ini mendengar sebuah mizhar itu kayak petikan gitar, suara-suara apa namanya? Suara-suara gendang ataupun apa. Karena kan kalau zaman dulu kalau ada majelis itu biasanya ada nyanyian ataupun buat yang namanya ribut-ribut. Jadi kalau untanya sudah mendengar suara-suara seperti itu, katanya apa? Aiqonna annahunna hawalik. Saya yakin kami hari ini akan binasa. Jadi disembelih untuk yang namanya jamuan tamu. Ini menunjukkan bahwasanya suaminya ini adalah seorang yang dermawan. Ini suami yang ke-10. Suami yang ke-11, istri yang ke-11 atau wanita yang ke-11. Inilah yang menjadi nama hadis ini, hadis Ummu Zara, perempuan yang paling bersyukur kepada suaminya. Dia mengatakan, zauji Abu Zara. Fama Abu Zara, katanya. Suamiku itu namanya Abu Zara. Tahu nggak siapa Abu Zara itu? Dia ingin menyebutkan tentang kebaikan-kebaikan suami ini, Abu Zara ini. Anasa min huliyin udunayya, katanya. Abu Zara ini memenuhi telingaku dengan emas. Jadi kan kita tahu, bapak-bapak mungkin atau para suami di sini mungkin tahu, istri itu suka dengan yang namanya perhiasan, suka yang namanya dengan emas. Sehingga dia mengatakan Abu Zara itu memenuhi telingaku dengan perhiasan. Makanya kadang-kala kita lihat ada banyak istri yang sudah pakai kerudung tapi tetap kelihatan perhiasannya, supaya apa? Bisa memamerkan perhiasannya. Sudah pakai kerudung tapi pingin kelihatan telinganya, perhiasannya. Atau pakai kerudung kadang kalungnya juga dilihatin di luar, gelang juga dilihatin. Karena memang sejatinya perempuan itu suka yang namanya perhiasan. Sehingga Abu Zara memuliakan Ummu Zara ini dengan perhiasan. Wa mala'a min syahmin adudayya, katanya. Dan Abu Zara ini memenuhi tubuhku dengan daging. Artinya Ummu Zara dulu sebelum menikah dengan Abu Zara ini, dia orangnya kurus. Tapi setelah menikah dengan Abu Zara memberikan banyak daging, banyak makanan, sehingga dia jadi montok gitu. Ya, jadi berisi. Ya. Kemudian dikatakan wabajjahani fabajjahtu ilayya nafsi. Ya, ini yang harus kita miliki sebagai seorang suami. Abu Zara itu selalu yang namanya memuliakan aku, menghormati aku, sehingga aku itu menjadi lebih percaya diri. Karena kan ada kadang suami yang enggak bangga dengan istrinya, sehingga istrinya merasa down, merasa kok kayaknya aku enggak bermanfaat ya, kok kayak aku enggak ada gunanya di hadapan suamiku ini, katanya. Ya, sehingga banyak perempuan yang bunuh diri. Karena apa? Suaminya aja enggak memuliakan dia, apalagi orang lain, sehingga dia merasa enggak pede. Tapi di sini apa? Abu Zara memuliakan dia, Ummu Zara ini, sehingga apa? Dia itu merasa pede dengan dirinya. Padahal katanya, wajadani fi ahli gunaimatin bisyikkin faja'alani fi ahli sahilin wa atid. Padahal aku itu dari keluarga yang miskin, yang keluargaku itu mengembalakan kambing di lereng-lereng gunung. Ya, jadi Abu Zara ini kan kalau kita lihat kan, ketika perempuan mendapatkan suami yang kaya, kadang suami yang ngomong sama istrinya apa? Kamu tuh harusnya bersyukur dapat suami yang kaya kayak saya. Sehingga apa? Membanggakan dirinya sendiri dan merendahkan istrinya. Tapi Abu Zara ini enggak. Dia memuliakan istrinya, dia bilang, enggak, kamu yang berjasa, kamu yang ini. Sehingga apa? Ummu Zara merasa percaya diri. Padahal dia dari keluarga yang miskin. Faja'alani fi ahli sahilin wa atid. Dan kemudian Abu Zara mengangkat diriku, menjadikan diriku menjadi orang yang kaya, yang punya banyak unta dan kuda, dan juga punya alat-alat
tumbuk untuk yang namanya menggiling ataupun untuk menggiling gandum itu. Jadi dia menjadikan Ummu Zara ini orang yang kaya. Fa indahu aqul fala uqabbah, katanya. Aku di sisi Abu Zara ini, di sisi suamiku ini, kalau aku ngomong itu orang lain nggak ada yang membantah, nggak ada yang menjelek-jelekan aku. Artinya apa? Kehormatan suaminya, kehormatan untuk istrinya. Karena kan ada mungkin suami tadi yang nggak bangga punya istri seperti ini, atau istri yang nggak bangga punya suami seperti ini. Masa suami kayak gini harus dibangga-banggain? Nggak ada kebaikannya sama sekali. Ya, ini juga nggak baik. Ya, sehingga apa katanya? Aku di sisi Abu Zara itu tadi kalau aku ngomong nggak ada yang membantah. Wa arkut fa atasabbah, katanya. Aku tidur sampai pagi, katanya. Wa ashrab fa ataqammah, dan aku minum sampai habis. Artinya untuk urusan rumah tangganya, urusan menyapu ataupun yang lainnya itu sudah ada pembantunya. Sehingga apa? Ummu Zara ini bahagia menikah dengan Abu Zara. Karena apa? Diistimewakan, dimuliakan, ya. Bahkan dia menjadi, ya tadi, kalau dia tidur nggak ada yang bangunin aku sampai subuh. Artinya apa? Tadi urusan masak sudah ada yang masakin, urusan nyapu sudah ada yang nyapuin, urusan ngepel sudah ada yang ngepel. Jadi dia tinggal menikmati dari pemberian Abu Zar. Ya. Kemudian setelah yang namanya menceritakan tentang kebaikan suaminya, dia menceritakan tentang kebaikan mertuanya, kemudian anaknya, dan juga pembantunya. Ya, ini merupakan sebuah teladan juga bagi kita para istri. Kalau ada ibu-ibu di bawah, kalau engkau cinta sama suamimu, harusnya engkau juga cinta sama keluarganya. Karena kan ada kadang suaminya, istrinya cinta sama suaminya, tapi sama mertuanya musuhan. Ini kan kurang. Kalau engkau cinta sama suamimu, harusnya engkau juga cinta sama keluarganya yang lain. Jadi Ummu Zara ini cinta sama mertuanya. Apa mengatakan? Ummu Abi Zar, fama Ummu Abi Zar, hukumu haridah wa baituha fusah, katanya. Jadi kau tahu nggak ibunya Abu Zar ini, katanya, hukumu haridah. Jadi rumahnya itu luas sekali, wa baituha fusah, dan rumahnya itu luas juga. Maksudnya rumahnya itu besar sehingga dijadikan tempat untuk berbagi bagi orang-orang yang ingin mencari sebuah makanan di rumahnya ibunya ini. Jadi ibunya ini kaya raya juga seperti Abu Zar. Kemudian dia menceritakan tentang pembantunya, jariyatu Abi Zar. Fama jariyatu Abi Zar, katanya. Tahu nggak engkau pembantunya Abi Zar, katanya? La tabuthu haditsana tabtitsan. Dia nggak suka yang namanya menyebarkan berita apa yang di dalam rumahnya. Mungkin di sini bapak-bapak ada yang punya ART, ketika beli di pasar atau ketika menyuruh mereka ke pasar, mereka berkumpul dulu ngobrol tentang majikannya, ya kan? Entah itu menceritakan tentang keburukannya atau kebaikannya. Kalau kebaikannya enak, tapi kalau keburukannya kan parah ini, ya. Sehingga apa? Ummu Zara mengatakan bahwasanya katanya pembantunya Abu Zara itu tidak suka yang namanya menceritakan apa yang di dalam rumahnya. Wala tankithu miratan tankithan, dan enggak suka juga poya-poya. Artinya dia mengatur makanan biar enggak mubazir, ya. Wala tamla'u baitana ta'shisan, dan juga enggak memenuhi rumahnya dengan sampah. Artinya rumahnya itu selalu bersih karena pembantunya ini pintar yang namanya manajemen untuk kebersihan rumahnya. Ya, ini merupakan sebuah cerita senangnya Ummu Zara. Ada cerita sedihnya. Di sini dikatakan qalat fa kharaja Abu Zara wal awtab tamakhadha falaqiya imra'ah ma'aha waladan laha kal fahidaini. Jadi ketika itu Abu Zara keluar di musim semi. Abu Zara keluar, kemudian dia melihat seorang wanita. Ya, ini kita sebagai seorang suami atau laki-laki
pandai-pandai untuk menundukkan pandangan. Dia melihat seorang wanita katanya, dan bersama seorang wanita itu dua anak, kalfahidain, seperti macam kumbang. Artinya bagus-bagus anaknya ini. Yal'abani min tahti khosriha burmatain, yang dimana dua anak ini sedang bermain di pinggulnya ibunya ini. Sehingga apa? Abu Zara itu merasa sudah habis, Pak. Ya, kita cukupkan, Pak. Sudah waktu masuk Isya. Dicukupkan. Ya. Insyaallah kalau ada waktu, insyaallah kita sambung lagi cerita dari kisah 11 wanita ini yang bercerita tentang 11 suaminya, yang tentunya semoga dengan kisah ini atau hadis dari Ummu Zara ini, kita sebagai seorang suami bisa meneladani sifat-sifat terpuji dari beberapa suami yang diceritakan, dan juga menjauhi dari sifat-sifat tercela dari perempuan-perempuan yang tadi menceritakan. Dan juga sebagai seorang istri juga lebih bersyukur lagi ketika mendapatkan mungkin suami yang sudah baik ataupun yang sudah memuliakan kita. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.